warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam rangka menyelesaikan tugas PBL 2 atau pengalaman belajar lapangan 2. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama Citra Ramadhani, saya sendiri, yang kedua Andi Nur Fadila Basir, yang ketiga Ermi Rustam, yang keempat Nurul Maifana Jamaluddin, yang kelima Andi Vira Pratiwi. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang seputar COVID-19 serta cara pencegahan dan pengendalian di era new normal. Pertama-tama, kita harus tahu apa pengertian dari COVID-19 itu. Jadi, COVID-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, atau bahkan sampai kematian. Ini merupakan jenis virus baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, balita, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Awal munculnya virus corona ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain atau bahkan sampai ke Indonesia. Asal mula virus corona ini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, di mana di pasar hewan tersebut dijual berbagai macam hewan liar seperti ular dan kelelawar. Diduga virus ini berasal dari ular maupun kelelawar dan kemudian dari manusia ke manusia. Adapun penyebab infeksi dari virus corona. Yang pertama, percikan air liur, pengidap atau batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau hidung dengan orang yang terkena infeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut serta memegang barang yang terkena percikan air liur atau yang terkena infeksi virus. Yang keempat, tinja atau feses. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Andi Nur Fadila Basir. Nah, selain ada pengertian dan penyebab virus corona, di sini juga dijelaskan ada gejala virus corona. Nah, ada 6 gejala virus corona. Yang pertama influenza, yang kedua sakit kepala, yang ketiga demam, yang keempat merasa tidak enak badan, yang kelima batuk, dan yang terakhir sakit tenggorokan. Nah, hal yang perlu ditegaskan di sini bahwa beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh virus corona. Yang mengakibatkan gejalanya itu seperti yang pertama, demam yang cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk disertai dengan lendir. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Nah, infeksi ini bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Nah, contohnya itu orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru, yang kedua bayi, yang ketiga lansia, dan yang keempat itu orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi infeksi dari virus corona. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu komplikasi. Nah, dijelaskan di sini bahwa komplikasi itu salah satu faktor yang menyebabkan seorang positif COVID-19 masuk dalam kategori yang parah. Semua orang yang positif memiliki resiko ini, namun beberapa kelompok individu dengan kondisi ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkena komplikasi corona, seperti berusia 65 tahun ke atas atau disebut juga dengan lansia. Nah, yang kedua itu memiliki riwayat asma atau penyakit jantung atau penyakit paru kronis lainnya. Yang ketiga, menderita penyakit jantung yang parah. Yang keempat, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, memang tidak semua orang mengalami komplikasi corona, namun tentu lebih baik jika kita tidak berisiko sama sekali. Nah, untuk itu,
Yang harus kita lakukan, patuhi protokol kesehatan sebaik mungkin, seperti salah satunya melakukan social distancing atau physical distancing, jaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita, jangan keluar rumah jika tidak mendesak, dan apabila keluar rumah menggunakan masker. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai COVID-19 ini akan dibahas oleh Saudari Ermi Rustam. Selain penyebab dan gejala infeksi virus corona, ada pun faktor risiko infeksi virus corona. Yang pertama, mereka yang berusia di atas 65 tahun atau disebut lansia. Yang kedua, mereka yang tinggal di panti jompo. Yang ketiga, mereka dengan beberapa kondisi medis, termasuk penyakit jantung kronis, penyakit paru, penyakit asma akut, penyakit kanker, HIV/AIDS, dan penyakit imun lainnya. Selanjutnya, mereka yang mengalami obesitas atau berat badan berlebih mungkin lebih rentan terhadap virus ini atau masuknya virus ini ke dalam tubuh. Dan mereka yang mengalami riwayat penyakit diabetes dan juga ginjal kronis, penyakit ginjal kronis. Jadi virus ini atau virus corona ini lebih mudah masuk ke dalam tubuh seseorang dan orang tersebut memiliki riwayat penyakit seperti yang saya sebutkan tadi, penyakit jantung, penyakit asma, dan sebagainya. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta seseorang dengan kekebalan tubuh yang lemah juga lebih rentan terhadap virus ini atau masuknya virus ini ke dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Maifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maifana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu dengan rutin mencuci tangan. Apabila Anda biasanya mencuci tangan dengan air saja, hentikan kebiasaan Anda, kemudian mulailah mencuci tangan dengan air dan sabun. Jika tidak ada air dan sabun, Anda juga dapat menggunakan hand sanitizer yang terdapat 60% alkohol. Yang kedua yaitu dengan physical distancing. Physical distancing ini dengan menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain, minimal 1 meter, karena apabila jarak Anda dengan orang lain terlalu dekat, kemungkinan Anda dapat menghirup tetesan air dari hidung atau mulut orang lain yang terkena virus. Yang ketiga yaitu hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Apabila Anda ingin memegang mata, hidung, dan mulut, Anda harus mencuci tangan Anda dengan air dan sabun terlebih dahulu. Yang keempat yaitu ketika bersin dan batuk, Anda harus menggunakan sikut, tidak dengan menggunakan telapak tangan, karena jika Anda menggunakan telapak tangan, Anda tidak tahu permukaan tangan Anda telah tersentuh virus atau tidak. Yang kelima yaitu tetap berada di rumah. Jika ingin berada di luar rumah, Anda harus menggunakan masker. Yang keenam yaitu bersihkan permukaan yang sering Anda sentuh, misalnya handphone, gagang pintu, keyboard, dan yang lainnya. Yang ketujuh, cari tahu informasi yang akurat mengenai COVID-19 ini, karena di luar sana banyak hoax yang tersebar. Jadi Anda harus bisa menyaring informasi yang terlebih akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Vira Pratiwi. Saya akan melanjutkan materi mengenai langkah dan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dan menghadapi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, WHO secara resmi telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi COVID-19 tersebut. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara, seperti di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara atau PLBDN. Tim tersebut terdiri atas petugas kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Tim tersebut bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara,
menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk penumpang. Dalam menghadapi situasi pandemik, sejak tanggal 18 Januari 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat, dan di pelabuhan, dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang memasuki wilayah Indonesia. Sesuai regulasi kesehatan internasional, pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan 3 langkah pencegahan masuknya virus corona ke wilayah Indonesia, yaitu yang pertama, menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, dan balai teknik kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Yang kedua, menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok. Yang ketiga, memberikan health alert card dan komunikasi informasi dan edukasi pada penumpang. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 20 kapsul evakuasi atau meja dorong isolasi pasien terkait penyebaran virus corona sebagai bentuk tindak pencegahan. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi risiko terjangkit COVID-19 seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit dan memastikan langkah-langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai suatu bentuk pencegahan dan antisipasi. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan telah membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Layanan ini diisi oleh petugas dari Direktorat Turbulen dan Karantina Kesehatan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan rumor terkait virus corona. Pada tanggal 2 Februari, pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke Tiongkok yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020. Pemerintah melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di Tiongkok, serta mencabut sementara bebas visa dan visa on arrival untuk warga negara Tiongkok. Pada tanggal 4 Februari 2020, melalui Menteri Perdagangan, pemerintah Indonesia juga telah menghentikan impor live animal dari Tiongkok. Selanjutnya, sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah memulangkan warga negara Indonesia dari Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 2 Februari 2020. Kepada para warga negara Indonesia tersebut telah diterapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan ketersediaan dan akses terhadap logistik di Wuhan. Karena adanya kebijakan lockdown dari pemerintah Tiongkok, KBRI Beijing telah mengirimkan bantuan dana setara dengan 133 juta kepada warga negara Indonesia yang sebagian besar merupakan mahasiswa untuk membeli makan dan logistik di Wuhan. Yang kedua, mengirimkan bantuan logistik dari Indonesia, BNPB, melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing telah mengirimkan 10.000 masker N95 untuk warga negara Indonesia di Tiongkok. Yang ketiga, melakukan penjemputan sukarela, yaitu sebanyak 237 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang berada di Provinsi Hubei pada tanggal 1-2 Februari 2020. Dan yang terakhir, sejak tanggal 2 Februari, seluruh warga negara Indonesia bersama 5 tim dari KBRI Beijing serta 42 tim evakuasi sedang menjalani observasi kesehatan selama 14 hari atau masa inkubasi virus di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sajat. Demikian dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.